hati. Nah, sebelum kita masuk ke inti acaranya nih, kita mau kenalin diri dulu dari Raya. Silakan Raya. Halo, nama aku Raya Almirah SKD dari absen 34. Nama aku Jihana Fira Zulfi dari absen 21. Nama aku Yusuf dari 36. Nama aku Fiat Rafiza absen 13. Nama aku Hana Nazira Khaironisa absen 19. Nama aku Habibah Zahra dari absen 17. Nah, oke, kita kan udah kenalan nih. Gak usah pakai lama-lama, langsung aja ke inti acara. Wah, Panu, kamu kenapa nangis? Aku sedih. Aku sakit hati ada yang bilangin aku komeng. Nih, kamu sakit hati. Tapi sebenarnya kalau misalnya kamu ngerasa sedih karena kamu dikatain, itu mungkin perasaan yang bersifat emosional karena respons dari otak kamu mendapat stimulus atau rangsangan dari situasi yang kamu hadapin. Bukan berarti kamu lagi sakit hati. Oh gitu ya, beda ya. Tapi kok orang-orang pada bilangnya sakit hati sih? Terus kalau sakit hati itu apa? Terus hati itu buat apa? Nah, hati itu organ dalam tubuh manusia yang berperan penting dalam sistem ekskresi, Kamu mau tahu lebih banyak tentang hati? Ikut aku menjelajah organ hati yuk. Ayo, jangan sedih lagi. Nah, sekarang kita udah sampai nih, di organ hati. Kamu mau ikut kita berpetualang di dalam organ hati? Yuk, ikutan kita kenalan sama penjaga hati. Halo, selamat datang di organ hati. Namaku Hatika, aku adalah penjaga hati. Halo Hatika, nama aku Aya dan ini teman aku Panu. Dia mau tahu lebih banyak terkait dengan organ hati. Tapi sebelumnya aku juga mau jelasin nih, apa sih pengertian dari hati dan letak hati itu ada di mana? Terus ciri-ciri hati apa ya? Nah, hati itu merupakan organ dalam tubuh manusia yang berperan penting dalam sistem ekskresi atau di mana dikeluarkannya zat-zat sisa metabolisme serta racun dari dalam tubuh manusia. Nah, organ hati ini memiliki warna merah kecoklatan dan memiliki bentuk seperti segitiga. Letak dari hati itu terletak di bawah diafragma, tepatnya di bagian sisi kanan atas tubuh manusia. Betul, sekarang ayo kita berkeliling. Nah, kamu tahu nggak sih kalau hati itu merupakan organ kedua terbesar setelah kulit? Nah, hati itu bentuknya kayak bola football dan dia punya berat sekitar 1,4 sampai 1,6 kg. Hati itu punya lebih dari 500 peran di dalam tubuh. Hati itu digolongkan sebagai kelenjar loh. Jadi dia punya dua identitas, yakni sebagai organ tubuh dan juga sebagai kelenjar tubuh. Nah, hati ini juga merupakan satu-satunya organ yang bisa tumbuh kembali atau beregenerasi. Jadi kalau misalnya seseorang punya kondisi hati cuma 25% saja, maka orang itu masih bisa bertahan hidup. Nanti hatinya akan tumbuh kembali dengan sangat cepat, sekiranya dalam waktu 2 minggu. Terus kalau di dalam hati strukturnya ada apa aja? Nah, aku juga mau jelasin ke kamu nih terkait dengan struktur di dalam hati. Nah, yang pertama, hati memiliki ruangan yang biasa kita sebut dengan lobus. Secara garis besar, hati memiliki dua lobus, tetapi sudah dilakukan penelitian bahwa jika diteliti lebih lagi, hati memiliki lebih dari dua lobus tapi bentuknya kecil. Nah, dua lobus utama yang dimiliki hati adalah lobus kanan dan lobus kiri, di mana lobus kanan ini memiliki ukuran yang jauh lebih besar dibandingkan dengan lobus kiri, sekitar 5-6 kali lebih besar dibandingkan dengan lobus kiri. Sedangkan lobus kiri memiliki bentuk yang lebih kecil dan dia lebih runcing. Lobus kanan dan lobus kiri dipisahkan oleh ligamen falciform. Nah, selain dua lobus itu, ada lobus kuadrat dan lobus caudatus. Tapi lobus caudatus dan lobus kuadrat jarang dilihat atau jarang ditemukan dalam gambar anatomi hati karena letaknya yang terletak di belakang lobus kanan. Nah, pertama, lobus caudatus. Lobus caudatus itu bentuknya memanjang di belakang lobus kanan dan dia berfungsi untuk membungkus vena cava inferior. Sedangkan kalau lobus kuadrat, dia terletak sedikit lebih rendah di bawah dari lobus caudatus dan dia berfungsi untuk membungkus kantong empedu. Yang kedua, ada yang namanya jaringan ikat atau ligamen. Nah, jaringan ikat atau ligamen ini dia memiliki fungsi untuk memisahkan antara satu lobus dengan lobus lainnya. Terdapat 4 jenis ligamen dalam hati. Yang pertama, ada falciform, di mana ligamen falciform ini yang memisahkan antara lobus kanan dengan lobus kiri. Sedangkan ada lagi yang namanya coronary ligamen, di mana dia terletak di depan hati dan juga merupakan pembatas antara hati dengan diafragma. Selanjutnya ada triangular ligamen, di mana dia merupakan terletak di dua bagian antara lobus kanan dan lobus kiri, di mana di lobus kanan dia memisahkan antara lobus kanan, sedangkan di lobus kiri dia memisahkan antara lobus kiri. Selanjutnya ada laser
omentum, di mana dia merupakan terletak di bawah hati dan dia berbatasan langsung dengan usus besar. Nah, selanjutnya ada namanya saluran empedu. Nah, saluran empedu ini merupakan saluran antara penghubung hati dengan kantong empedu, yakni tempat penyimpanan empedu. Nah, empedu ini merupakan zat yang dihasilkan oleh tubuh untuk membantu mencerna lemak dan akan disimpan di kantong empedu. Nah, selanjutnya itu ada namanya pembuluh darah. Jadi di hati itu dia dapat menampung sekitar 473 ml darah setiap waktunya. Ada 2 sumber darah yang menuju ke hati, yaitu darah yang kaya akan oksigen, yakni dari pembuluh darah arteri hati, dan juga darah yang kaya akan zat gizi dari pembuluh vena hati. Selain itu, darah dari organ lain seperti kayak empedu, pankreas, terus usus, dan limpa. Nah, darah dari organ ini akan berkumpul di dalam vena portal hepatik. Nah, bagian hati inilah yang menjadi tempat berkumpulnya darah dari hati. Selanjutnya, yang terakhir itu ada namanya lobulus. Saluran internal hati tersusun dari sekitar 100.000 sel hati. Sel hati ini merupakan bagian dari hati yang berbentuk heksagonal dan dikenal dengan nama lobulus. Nah, di setiap lobulus ini mempunyai pembuluh darah pusat dan dikelilingi oleh 6 arteri hepatik dan juga 6 pembuluh darah vena hepatik. Nah, pembuluh darah inilah yang pembuluh darah ini akan dihubungkan oleh saluran pembuluh darah kecil yang berliku-liku disebut dengan sinusoid. Sekarang kamu ada yang mau ditanya lagi nggak, Nu? Ini apa? Aku di mana? Keadaan darurat terjadi para dewan. Apa yang terjadi? Aliran cairan empedu dari hati tersumbat dan penumpukan bilirubin yang menyebabkan terjadinya resiko penyakit kuning. Tapi kamu stasis? Benar, coba aku kasih scan untuk memeriksa penyebabnya. Baik. Maaf, ini lagi di mana ya? Kamu ada di ruang dewan hati. Di sini kami sebagai pusat kontrol segala aktivitas hati. Kamu pasti harus berkeliling sama Tika dan Raya ya. Lalu kamu tersesat ya di sini. Tuh, aku tersesat. Aliran yang tersumbat sudah kembali normal. Dan terdapat pemasangan stent pada empedu yang dapat membuka saluran yang menyempit. Dewan hati keren banget. Mumpung aku di sini, aku boleh nanya nggak tentang fungsi sama cara kerja hati? Boleh. Sini duduk. Halo teman-teman semua, selamat datang di Dewan Hati. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan ke teman-teman semua mengenai fungsi dan juga mekanisme dari hati itu sendiri. Nah, silakan ya. Oke teman-teman, dan juga Panu. Jadi fungsi hati itu yang ada banyak. Yang pertama adalah memproduksi cairan empedu. Nah, cairan empedu ini dihasilkan oleh sel hati atau hepatosit yang disimpan dalam kantong empedu sebelum nantinya akan dilepaskan ke usus kecil. Nah, fungsinya adalah untuk membantu proses pemecahan dan penyerapan lemak pada makanan sehingga lemak itu dapat larut dalam air dan dapat dicerna oleh tubuh. Nah, yang kedua, fungsi hati itu adalah untuk memproduksi protein. Nah, protein yang diproduksi itu adalah protein fibrinogen dan juga bilirubin. Nah, fibrinogen ini berperan dalam proses pembekuan darah ketika terjadinya luka, sedangkan bilirubin ini adalah untuk menjaga keseimbangan osmolaritas dan juga tekanan osmotik cairan dalam tubuh. Yang ketiga adalah untuk memecahkan sel darah merah. Nah, sel darah merah yang dipecahkan itu adalah sel darah merah yang sudah tua dan rusak, karena sel darah merah yang sudah tua itu kan mengalami perubahan struktur dan fungsi kan, sehingga harus dihancurkan untuk menjaga keseimbangan sel darah. Nah, proses ini tuh akan membuat feses manusia itu menjadi warna itu coklat. Jadi kalau misalkan feses manusia itu berwarna itu putih ataupun pucat dan juga urinnya itu berwarna jadi lebih gelap, itu bisa terjadi sebagai penanda penyakit organ hati. Nah, yang ada hubungannya ya? Iya, betul Mbak. Terus yang keempat itu adalah untuk menyaring darah. Nah, hati itu berperan sebagai filter alami. Jadi dia akan menyaring darah dan membersihkan darah dari kotoran-kotoran dan juga dari limbah yang berbahaya. Sehingga dengan darah yang bersih, maka tubuh kita juga akan kesehatan terjaga. Ih, hati hebat banget ya. Tapi nggak itu aja, ada fungsi lain juga. Ada lagi? Ada. Jadi hati ini tuh dapat mengonversikan glukosa menjadi glikogen. Nah, jadi ketika kondisi gula darah dalam tubuh kita ini kadar tinggi,
hati ini akan mengambil glukosa yang berlebih untuk mengonversikannya menjadi glikogen. Nah, glikogen ini dapat juga dipecah nih jadi glukosa lagi yang nanti akan dilarikan ke dalam darah ketika kita membutuhkannya. Nah, kemudian adalah hati dapat menyimpan nutrisi, vitamin dan juga mineral dalam tubuh kayak vitamin A, D, E, K yang larut dalam lemak dan juga B12 yang larut dalam air. Vitamin A ini fungsi untuk kesehatan mata, vitamin D kesehatan tulang, vitamin E untuk melindungi sel terbentuk dari kerusakan, vitamin K ini untuk mempercepat pembekuan darah, vitamin B12 untuk kontribusinya dalam pembentukan sel darah merah. Nah, kemudian hati juga dapat mengubah amonia jadi urea. Amonia apa tuh? Nah, amonia itu adalah zat beracun yang dihasilkan dari proses metabolisme protein. Hati ini mengsekresikan amonia menjadi urea yang kemudian akan dijadikan urin oleh ginjal. Nah, proses ini tuh juga untuk membantu keseimbangan dari kadar nitrogen itu sendiri dalam tubuh dan juga untuk mengurangi penumpukan amonia yang berbahaya di dalam tubuh kita. Oh, itu sebabnya hati itu berguna untuk menyaring racun yang ada dalam tubuh. Betul banget, karena kalau kita gak ada hati gitu, kita pasti bakal jadi kesakitan karena gak ada yang bisa nyaring racun dalam tubuh. Nah, Gitu. iya, terus yang paling penting adalah fungsi imunologi. Nah, hati merupakan salah satu bagian dari sistem fagosit mononuklear yang terdapat banyak sel-sel aktif imunologi seperti sel Kupffer yang dalam kadar tinggi ini dapat menjaga kekebalan tubuh kita. Nah, si Kupffer ini tuh dapat menghancurkan patogen yang masuk ke hati melalui usus. Waduh, fungsi hati banyak banget ya. Terus untuk cara kerjanya gimana? Oke, buat cara kerjanya itu pertama, hati itu kan memiliki fungsi untuk merombak dari sel darah merah yang udah rusak maupun udah tua. Nah, perombakan sel darah merah ini, di dalam sel darah merah terdapat hemoglobin yang berfungsi untuk mengikat oksigen. Hemoglobin akan dipecah menjadi protein globin dan juga hemen. Protein globin nanti akan diolah kembali, diproses kembali dan nanti akan berguna untuk pembentukan kembali dari sel darah merah. Sementara hemen nanti akan dipecah atau dibentuk menjadi biliverdin dan juga zat besi atau Fe. Zat besi nanti akan dibawa ke sumsum tulang belakang dan nanti yang berfungsi untuk membantu pembentukan kembali dari zat sel darah merah. Sementara biliverdin nanti ini akan diubah menjadi bilirubin. Sementara bilirubin ini itu adalah zat beracun yang harus dikeluarkan. Tuh. Nah, cairan dari bilirubin ini nanti akan masuk atau akan bergabung pada cairan di empedu, di mana cairan empedu ini merupakan cairan kehijau-hijauan yang berfungsi atau berperan untuk mencerna lemak di dalam proses pencernaan lemak di usus halus. Tuh. Nah, sementara di usus besar nanti cairan empedu dan bilirubin itu akan dipisahkan, di mana bilirubin ini nanti yang akan mengsekresi atau membentuk feses itu menjadi berwarna kuning kecoklatan, dan juga nanti akan ada di bilirubin ini dibentuknya urobilinogen. Urobilinogen nanti akan dimasukkan atau diserap ke ginjal, di mana ginjal ini nanti akan mengeluarkan urin yang dikarenakan itu terjadinya pembentukan dari urobilinogen menjadi urobilin, dan menyebabkan urobilin ini yang menyebabkan terjadinya warna kuning pada urin. Gitu guys. Banyak banget ya ilmu yang bisa aku dapetin di sini. Makasih ya Dewan Hati. Sekarang aku jadi makin ngerti nih tentang hati. Panu, ya ampun Panu, kamu kemana aja sih? Aku panik banget tahu nyariin kamu. Maaf ayah, tadi aku jatuh terus aku tiba-tiba di sini. Makasih banyak ya Dewan Hati, ini temen aku. Yuk, kita pulang yuk. Iya. Pamit ya Dewan Hati. Dadah. Dadah. Wah, ayah seru banget kan tadi? Iya seru banget tuh. Makasih ya ayah. Sekarang aku jadi paham tentang hati dan tidak salah menafsirkan apa itu sakit hati ayah. Aku ikutan seneng deh, sama-sama ya Panu. Kamu jangan sedih-sedih lagi. Kalau misalnya nanti ada yang katain, gak usah kamu gubris, diamin aja, oke? Siap ayah. Nah, kita udah selesai nih sekarang terhatinya. Betul banget. Nah, kalian udah paham belum? Saya udah paham sih ya.
Jadi gimana Nuh? Masih sakit hati nggak sekarang? Enggak dong, kan selama tur hati tadi aku udah terhibur sekarang, jadi aku nggak sedih lagi. Semoga apa yang kita sampaikan dapat menjadi pembelajaran bagi teman-teman semua ya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa chatting.